Assalamualaikum, apa kabar anak-anak Bunda? Bunda doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semangat ya, kita mulai belajar hari ini. Yuk kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak Bunda, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai beberapa macam paragraf. Ada paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Kalian lupa? Boleh kalian baca lagi di halaman 4. Kita juga sudah belajar mengenai berbagai organ gerak pada hewan. Ada yang bergerak dengan kaki belakang, ekor, dan kaki depan. Ada yang bergerak dengan tungkai depan dan tungkai belakang. Ada yang bergerak dengan sayap, dan ada juga yang bergerak menggunakan sirip. Masya Allah ya, Allah sudah menciptakan berbagai macam organ gerak sesuai dengan habitat di mana hewan itu tinggal. Masya Allah. Lalu kita juga sudah belajar mengenai gambar cerita. Gambar cerita ya atau gambar ilustrasi yang bertujuan memperkuat, memperindah, memperjelas cerita yang disajikan. Kita juga sudah belajar mengenai letak geografis, yaitu letak yang dilihat dari kondisi tempat di permukaan bumi. Oke, sekarang amati gambar berikut ini. Gambar apa ya itu? Ya, itu adalah semut. Semut adalah hewan sosial, hewan yang sukanya bekerja sama dan tolong-menolong. Makanya kita sering melihat semut itu bersama-sama dalam satu rombongan. Coba deh perhatiin, kalau seekor semut menemukan makanan, misalnya dia menemukan sebutir gula, maka semut itu akan memanggil teman-temannya untuk memakannya bersama-sama. Nah, manusia pun seperti itu. Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup seorang diri. Oke? Coba kalian amati lagi semut. Kira-kira semut itu bergerak menggunakan apa ya? Menggunakan kaki, menggunakan tungkai, menggunakan sirip. Oke, lihat lagi ya. Oke, di pelajaran kali ini, di pertemuan keempat ini, kita akan belajar bahasa Indonesia, itu menentukan ide pokok. PPKN mendiskusikan contoh perilaku masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan IPS kita akan belajar mengenai peta, khususnya peta Indonesia. Setelah belajar ini, kita akan mengembangkan sikap percaya diri, karena manusia itu seperti di surah At-Tin adalah makhluk terbaik yang diciptakan Allah SWT. Kita juga akan belajar peduli, tanggung jawab, dan disiplin. Jangan kalah dengan semut ya. Oke, sekarang coba kalian lihat di halaman 22 dan 23. Situ ada pertanyaan. Apa ya manfaat dari gotong royong dan musyawarah? Nah, coba kalian baca di artikel yang berjudul Gotong Royong dan Musyawarah halaman 22 dan 23. Di sana kalian bisa menentukan kalimat utama dalam setiap paragraf. Bagaimana cara menentukan sebuah kalimat pokok dalam paragraf? Tentu saja, yang pertama kalian harus membaca dengan teliti. Ya. Coba kalian tahu kan apa ciri-ciri awal paragraf? Ciri-ciri awal paragraf yaitu kata pertamanya itu agak bergeser ke sebelah kanan, kira-kira 3 huruf. Kalau di artikel gotong royong dan musyawarah, kalian bisa menemukan bahwa kata pertama di paragraf pertama adalah kata mungkin. Nah, sekarang coba kalian lihat. Di paragraf kedua, kata pertamanya apa ya? Ya, kata pertamanya adalah era. Oke ya. Nah, sekarang kalau kalian sudah tahu
awal dari paragraf, coba kalian hitung ada berapa paragraf di artikel gotong royong dan musyawarah. Yuk kita hitung sama-sama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paragraf. Sekarang kalian baca baik-baik ya. Oke, sudah kalian baca? Nah, kalau kalian baca, kalian bisa menjawab pertanyaan yang awal tadi. Apa manfaat dari gotong royong dan musyawarah? Nah, di paragraf kedua, boleh kalian garis bawahi ya. Di paragraf kedua, kita bisa menemukan kesimpulan bahwa gotong royong memiliki arti persatuan dan saling tolong-menolong. Semangat gotong royong dapat menumbuhkan rasa setia kawan dan antar masyarakat. Lalu, di paragraf 6, kalian bisa menemukan arti dari musyawarah atau makna dari musyawarah, yaitu musyawarah memiliki makna perundingan atau saling bertukar pikiran mengenai suatu urusan. Oke, musyawarah berupaya untuk menyelesaikan masalah berdasarkan kehendak orang banyak. Musyawarah mengajarkan kita untuk bersikap adil dan tidak hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Oke ya. Nah, sekarang sesuai dengan bacaan itu, gotong royong dan musyawarah, kita bisa tahu ya tadi ya, seperti yang Bunda katakan tadi. Nah, coba kira-kira menurut kalian, gotong royong dan musyawarah itu termasuk dalam sila keberapa Pancasila? Ya, betul. Gotong royong dan musyawarah termasuk dalam sila keempat Pancasila. Pancasila yang artinya 5 sila itu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam musyawarah, perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Para pendiri bangsa kita sudah menentukan secara bermusyawarah bahwa Pancasila memiliki fungsi dalam kehidupan masyarakat, yaitu fungsi ideologi, fungsi dasar negara, fungsi pandangan hidup bangsa, dan fungsi kepribadian bangsa. Oke, kita bahas satu-satu ya. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara, maksudnya Pancasila mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara, maksudnya Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, artinya Pancasila digunakan sebagai petunjuk di berbagai kehidupan bangsa. Ya, karena di Pancasila juga ada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau misalnya sebagai seorang Muslim, Pancasila itu menuntut kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu karena itu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Lalu fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa itu maksudnya memberi ciri khas dan corak bangsa yang membedakan dengan bangsa lain. Misalnya tadi ciri khas kita itu adalah suka bergotong royong dalam musyawarah. Ya, itu adalah kepribadian bangsa yang berbeda dengan bangsa lainnya. Mengingat kita adalah bangsa bangsa Indonesia yang beragam, memiliki kebudayaan yang sangat beragam karena negara kita adalah negara kepulauan terbesar. Nah, kalian pernahkah melihat peta Indonesia? Kalian tahu
Nah, peta Indonesia itu terdiri, kalau kalian lihat di peta itu, Indonesia terdiri dari berbagai macam pulau. Kira-kira ada kurang lebih 17.000 pulau di Indonesia, baik pulau besar maupun pulau kecil. Kalau kalian lihat peta Indonesia, ada beberapa pulau besar, misalnya Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, dan Pulau Papua. Nah, kita ada di pulau apa ya? Iya, betul, kita ada di Pulau Sumatera. Nah, kalian tahu nggak peta itu apa? Peta merupakan gambaran atau lukisan permukaan bumi dalam bentuk datar. Peta biasanya dibuat dalam skala tertentu. Dari peta, kita dapat mengetahui letak suatu tempat, jarak, ketinggian suatu daerah, penyebaran sumber daya alam yang terdapat di suatu daerah, serta pembagian waktu. Kalau di Indonesia, ada 3 pembagian waktu besar, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Kalian tahu nggak kalau Palembang itu termasuk ke dalam pembagian waktu apa? Iya, betul, dalam pembagian waktu Indonesia Barat. Oke ya, anak-anak Bunda, hari ini kita sudah belajar memahami cara menentukan ide pokok dalam satu bacaan. Bagaimana cara menentukan ide pokok dalam satu bacaan? Yang pertama harus kita lakukan adalah membaca bacaan itu dengan cermat dan teliti. Lalu kita tentukan kalimat utama suatu paragraf yang terdapat di awal paragraf, akhir paragraf, atau di awal dan akhir paragraf. Dari kalimat utama itu, kita bisa menentukan ide pokok suatu paragraf. Lalu kita sudah mendiskusikan juga perilaku masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya seperti gotong royong dan musyawarah yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita juga sudah belajar membuat peta. Jadi, hal-hal yang harus diperhatikan dalam sebuah peta, misalnya skala, kita juga bisa mengetahui letak suatu tempat, jarak ketinggian suatu daerah, penyebaran sumber daya yang terdapat di suatu daerah, pembagian waktu, luas daerah suatu pulau, ibu kota yang terdapat di suatu pulau, nama samudra, selat, teluk, pantai dalam pulau tersebut, nama-nama pegunungan atau nama sungai atau danau. Nah, apa hal menarik yang sudah kalian pelajari hari ini? Kalau ada yang masih bingung, kalian boleh tanya Bunda ya. Oke, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Dan jangan lupa membaca doa penutup majelis. Baiklah, mohon maaf kalau Bunda ada salah. Kebenaran hanya milik Allah. Bunda tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.